Yang kedua, model perencanaan inovasi pendidikan. Perencanaan inovasi pendidikan tidak melenceng dari berbagai elemen pokok perencanaan tersebut. Model yang dimaksud adalah model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif MOPI-PPI. MOPI-PPI ini lebih menekankan kepada pola urutan pemikiran secara rasional sebagai penunjuk untuk membuat perencanaan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Ciri umum MOPI-PPI ialah terbuka, fleksibel, keseluruhan, dan hubungan baik. Terbuka artinya sekolah dasar tersebut merupakan sistem yang mau menerima input baik dari dalam sistem itu sendiri maupun dari luar sistem. Dan fleksibel sendiri artinya dalam proses perencanaan bebas untuk bergerak dari tahap satu ke tahap kedua, yang tentunya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Perencanaan inovasi ini dipandang perlu senantiasa memperhatikan hubungan baik antar anggota sistem maupun hubungan dengan luar sistem. Yang D. Penerapan inovasi pada sekolah dasar. Fase pendidikan bukan berarti selalu pembaruan yang bertaraf nasional, tetapi juga dapat diusahakan oleh guru, kepala sekolah, bahkan mungkin ide pertamanya muncul dari peserta didik. Namun kita perlu ketahui bahwa tidak semua lembaga mau berubah atau menerima inovasi secara mudah, bahkan justru sering terjadi sebaliknya, yaitu menolak inovasi itu sendiri. Dalam uraian ini, kita akan dibantu mengatasi kesukaran untuk menentukan teknik mana yang paling tepat untuk memperbaiki sekolah kita. Berikut adalah apa dan bagaimana cara menerapkan ide untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalah sekolah dasar. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan. Yang ketiga, kembangkan berbagai macam alternatif. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas. Yang keenam, gunakan pengalaman di SD atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab. Yang kesembilan, adanya perorganisasian kegiatan. Kegiatan belajar 1. Konvensi hak anak. Pengertian konvensi hak anak, ada 3 kata penting terdapat dalam konvensi hak anak, yaitu 1. Konvensi, 2. Hak, dan 3. Anak. 1. Konvensi. Istilah konvensi atau covenant adalah kata yang serupa dengan traktat atau fakta treaty, yaitu perjanjian di antara beberapa negara. Konvensi merupakan suatu hukum internasional atau biasa juga disebut sebagai instrumen internasional. Penjelasan konvensi. Konvensi hak anak adalah salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting yang mengatur hak-hak anak. Majelis Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh banyak negara-negara di seluruh dunia. Konvensi ini menetapkan standar hak asasi manusia yang harus dijamin untuk semua anak tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Konvensi mengacu pada perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara. Ini adalah cara bagi negara-negara untuk berkomitmen bersama untuk memastikan bahwa hak-hak tertentu dijamin untuk warga negaranya. Konvensi hak anak adalah salah satu dari banyak konvensi internasional yang telah diadopsi oleh negara-negara untuk mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. 2. Hak. Berikut kata dari konvensi hak anak adalah hak, dan yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak asasi manusia. Hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia.
Penjelasan dari hak. Hak sesuatu yang dapat diakses atau diterima oleh seseorang berdasarkan keadilan atau kebenaran. Dalam konteks konvensi hak anak, hak anak mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, dan banyak hak lainnya yang dijamin oleh konvensi ini. Hak anak yang tercantum dalam konvensi ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi, dan lain-lain. Konvensi ini menetapkan standar hak asasi manusia yang harus dijamin untuk semua anak tanpa memandang ras, agama, kaum, kebangsaan. Yang ketiga, anak. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pasal 1 Konvensi Anak tidak secara khusus menyebutkan tentang permasalahan dimulainya masa anak mengambil sikap yang terbuka dan fleksibel mengenai bila mana masa anak atau kehidupan dianggap dimulai. Misalnya saja mengatakan bahwa anak konsepsi sampai mencapai usia 18 tahun. Penjelasan dalam konvensi hak anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Definisi anak ini berlaku universal sehingga semua anak di bawah usia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak yang tercantum dalam konvensi. Konvensi menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang layak. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita dapat melihat bahwa konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dasar anak-anak di seluruh dunia. Konvensi ini menjadi landasan bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak anak.